Dua kelompok warga terlibat saling serang dengan menggunakan batu, kayu, dan beberapa alat tajam. Peristiwa ini terjadi seputar kompleks Jalan Pendidikan Kilometer 8 Kota Sorong, Papua. Aksi saling serang ini mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi. Bentrokan disebabkan kesalahpahaman antar pemuda kompleksnya dan pemuda kompleks Kokoda. Keponakan satu, nama Nyong, dia yang ganggu dorang. Dia ganggu dorang, sudah langsung yang dorang ini masuk terus pukul keponakan ini di belakang lagi. Sudah dari belakang langsung serang ke depan. Ini masalahnya apa, Mama? Masalahnya dorang tadi mungkin ada baku tengkar sedikit karena kita di belakang. Tim kepolisian berhasil melerai bentrokan dan menangkap beberapa pemuda untuk penyelidikan lebih lanjut. Orang mabuk di bagian Kokoda sana langsung terhambur dia masuk. Yang seremnya itu termasuk tadi yang anak Kokoda itu yang dia datang ke sini dia langsung kembali sana. Kalau untuk sementara karena pelaku tawuran ini juga kita tidak tahu siapa, tapi yang di sini tidak kita amankan di Polres itu yang ada permasalahan keluarga. Situasi pun kembali kondusif usai tim kepolisian berjaga di sekitar lokasi kejadian agar tidak terjadi aksi balasan. Halo, selamat malam pemirsa, kita berjumpa di Newsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif bersama saya Anissa Dasuki. Pemirsa, pabrik sabun di Kalapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terbakar pagi tadi. 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Jauh, motor. Tabung. Warga di sekitar pabrik sabun di Kalapanunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pagi tadi tiba-tiba panik. Warga berusaha memadamkan api yang membakar pabrik dengan alat seadanya. Mendapat laporan dari warga, 11 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Petugas langsung memadamkan api yang cepat membesar karena banyaknya bahan kimia metanol. Api baru dapat dipadamkan selama 3 jam kemudian. Yang kesulitan ini alhamdulillah tidak ada. Ini kan pabrik sabun, jadi ada metanol dan juga ada bahan tina. Kebetulan kita alhamdulillah bisa menanggulanginya dengan sistem foam. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan. Kobaran api menghanguskan sebuah gudang di Jalan Kapuk Kayu Besar, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebakaran terjadi pagi tadi. Ratusan petugas dan 21 unit pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Selama 1 jam lebih, api berhasil dikendalikan. Gudang yang terbakar berada di Jalan Kapuk Kayu Besar, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara merupakan gudang plastik. Petugas pemadam kebakaran bersama polisi masih mencari tahu penyebab kebakaran. Para pengemudi ojek online panik saat razia parkir liar di daerah Senayan, Jakarta Pusat. Belasan sepeda motor yang terparkir di bahu jalan langsung dikenakan sanksi berupa cabut pentil. Para ojek online dan masyarakat yang masih Para pengemudi ojek online ini panik dan berlarian menuju kendaraan mereka saat mengetahui kedatangan petugas gabungan yang menggelar razia parkir liar di Jalan Asia Afrika Senayan, Jakarta Pusat pagi tadi. Meski beberapa pengemudi ojol berhasil lolos, namun tak sedikit sepeda motor yang ditinggalkan pengendaranya di bahu jalan. Untuk memberikan efek jera karena parkir sembarangan, petugas memberikan sanksi berupa pencabutan pentil. Tadi ada pengaduan dari masyarakat terkait parkir liar, jadi saya langsung koordinasi dengan Kasatpol Dishub, Kecamatan dan juga Tratip, serta kita bergerak dengan 3 pilar ya, langsung melakukan penertiban berupa OCP, jadi supaya masyarakat juga yang pengguna jalan lainnya tidak terganggu, semuanya jadi jalan jadi lancar. Petugas mengancam akan angkut paksa jika nantinya pengemudi ojol masih membandel parkir di atas trotoar dan bahu jalan.
Pemirsa, pendakwa Ustadz Solmed laporkan panitia pengajian yang menudingnya penipu saat tidak jadi datang ke acara pengajian. Laporan ini ia lakukan setelah panitia menolak minta maaf. Ustadz Soleh Mahmud Nasution atau akrab disapa Ustadz Solmed melaporkan 2 orang bernama Suwarna dan Tisna ke Polda Jawa Barat atas dugaan pencemaran nama baik. Salah satunya panitia pengajian sekaligus Lurah Cisewu, Garut, Jawa Barat. Kisru Ustadz Solmed dengan panitia pengajian terjadi saat ia tak datang di acara pengajian. Panitia menuduh Ustadz Solmed sengaja tak hadir, sementara Ustadz Solmed mengaku batal tiba di lokasi karena jalan terhalang longsor. Hak saya untuk melapor dalam rangka mengklirkan persoalan ini agar supaya tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh Pak Suwarna ya bisa diberikan gitu ya. Jadi jangan hanya melontarkan opini di publik, tapi buktikan dengan tanggung jawab. Ya diantaranya dia menganggap dia melontarkan bahwa saya menipu. Ustadz Solmed mengaku telah memberikan peluang damai kepada 2 orang yang ia laporkan, namun hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada permintaan maaf. Warga Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat geger dengan penemuan mayat bayi. Mayat bayi malang berjenis kelamin perempuan ditemukan warga tergantung di pohon di dalam kantong plastik. Bayi diperkirakan baru beberapa jam lahir sebelum ditemukan warga. Kasus penemuan bayi seperti ini kerap terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Sejauh ini belum ada satupun pelaku tertangkap. Pemirsa, apa perkembangan terkait dengan penemuan mayat bayi yang tergantung di pohon? Kami sudah bergabung dengan Aibda Wisma Karma, Kasubsi PIDMC Humas Polresta Lotara. Selamat malam, Pak. Baik, selamat malam, Mbak. Baik, Pak Wisma, sejauh ini apa perkembangan kasus terkait penemuan mayat bayi atau pembuangan bayi ini? Oh iya, terkait dengan kasus yang terjadi di Kabupaten Lombok Utara. Jadi dalam hitungan 10 hari ini memang ada 2 kasus yang terjadi, dan ini memang tengah didalami oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Utara. Baik, apakah sudah ada titik terang baik yang kasus yang pertama maupun kasus yang ini, Pak? Untuk saat ini kami masih melakukan upaya mendalami kasus ini yang terjadi, karena memang untuk hasil dari Rumah Sakit Bayangkara otopsinya besok akan kami terima. Baik, seperti apa lokasi penemuan mayat bayi ini, Pak? Apakah memang di lokasi yang cukup terpencil? Untuk lokasinya memang di lokasi yang kemarin tanggal 5 Oktober 2021 ini memang jalurnya memang agak sepi. Itu di daerah Batu Bolong, Dusun Mentigi. Lokasinya jalur lintas Mataram Lombok Utara. Memang itu jalur lumayan agak sepi, Mbak. Kemudian apakah ada tanda-tanda bahwa ibu bayi ini melahirkan di sekitar situ atau memang hanya lokasi pembuangannya di situ, Pak? Kalau dilihat dari kondisi bayi, kemungkinan besar ini dilahirkan di tempat berbeda. Jadi bukan di lokasi. Baik, kalau misalnya untuk kasus yang pertama, tadi Anda mengatakan bahwa dalam 10 hari ini ada 2 kasus. Apakah kasus yang pertama ini sudah ada titik terang juga, Pak? Memang untuk kasus yang pertama juga kami masih mendalami motifnya. Kami masih Satuan Reserse Kriminal untuk saat ini masih terus melakukan upaya-upaya pendalaman terhadap kasus pembuangan bayi yang pertama maupun yang kedua untuk saat ini. Baik, untuk lokasi yang pertama, apakah lokasi yang terpencil juga, Pak? Kalau untuk lokasi yang pertama, itu jalur lintasnya di jalur lintas kabupaten, itu di bawah jembatan posisinya. Baik, sejauh ini kendala penyelidikannya apa, Pak?
Sejauh ini kendala tidak ada, artinya kami juga masih terus untuk mendalami kasus ini dengan mengumpulkan keterangan-keterangan dari saksi. Baik, sejauh ini kedua kasus ini ditemukan di jalur-jalur, satu jalur lintas Mataram Lombok Utara, satu jalur lintas kabupaten. Apakah kepolisian mempertimbangkan untuk menaruh CCTV di wilayah-wilayah yang memang cukup terpencil, Pak? Untuk saat ini memang iya, kita akan lakukan koordinasi dengan pihak terkait nantinya untuk bisa dilakukan pemantauan melalui CCTV ke depannya nantinya. Baik. Terima kasih Aibda Wisma Karma, Kasubsi PIDM Si Humas Polres Lotara telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, polisi menetapkan 7 tersangka bentrokan di Ladang Tebu, Indramayu, Jawa Barat. Salah satu tersangkanya adalah Ketua Ormas F. Kamis yang diduga penggerak bentrokan. Polisi bergerak cepat mengusut bentrok antar petani tebu di Indramayu, Jawa Barat. Tak hanya menangkap pelaku bentrok, polisi juga menangkap 7 anggota Ormas Forum Komunikasi Masyarakat Indramayu Selatan, termasuk ketuanya yang diduga otak menggerak bentrokan. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku pembacokan petani tebu. Jadi peran ketua dari F. Kamis ini adalah yang menggerakkan, yang menghasut, ya, untuk melakukan perlawanan baik kepada masyarakat petani penggarap yang bermitra dengan PG Jati 7 atau PT Raja Wali PG Jati 7 ini, dan juga melawan aparat. Ya, beberapa waktu yang lalu kami melaksanakan upaya penindakan terhadap orang-orang tersebut dan kita dihadang oleh orang-orang yang membawa senjata tajam. Bentrok antar petani di ladang tebu PT PG 7 terjadi 4 Oktober lalu di Kecamatan Tugdana, Indramayu yang berbatasan dengan Majalengka. 2 petani Majalengka tewas akibat luka bacok. Anggota DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Fadlizon, menyarankan Densus 88 untuk dibubarkan. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNewsroom.